terkait kedisiplinan ya Bu, di kuliah itu kan seragamnya kan bebas kan Bu ya. Itu Ya. dari segi kedisiplinan itu supaya maksudnya agar kenapa gitu? Gini, sebenarnya kedisiplinan kenapa dibentuk ada kalau sudah kuliah. Jadi yang kalian bayangkan jangan bayangan ini kuliah itu seperti neng SMA. Enggak. Jauh banget. Sudah ngomongin kedisiplinan sama dunia kuliah dan kerja tuh, Ya. Bu. Nah, kan kita ngomongin soal panjat tebing nih, Bu. Kan Panjat tebing. berhubung Ibu juga pembinanya kan. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu sebenarnya kenapa saya bisa dipanjat tebing diceritakan seminggu rampung ya, tapi simpelnya Jadi tahun berapa itu Bu kira-kira Ibu ikut kejuaraannya itu? saya mulai manjat tahun 88. Baru lahir wong tuamu aja pacaran belum ya balik ya. Halo guys, kembali lagi di podcast Suka-Suka. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Alwaro Dan saya Aleandra Sandi Pradana. Di sini kita akan berbicara lagi sama guru kita, yaitu salah satu guru BK di Mansatu Kulon Progo, dan beliau juga merupakan pembina panjat tebing yang ada di Mansatu Kulon Progo. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Bu Karni. Ibu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Gimana? Jadi ini Yang kalau bisa kita bantu. jadi bukannya kalau nggak salah ini salah satu guru BK terlama ya di Mansatu ini. Ya, kira-kira 26 tahun. Dari tahun berapa Bu kalau boleh Mau tahu? 27 tahun. Dari tahun 97. Cuman sebelum di Mansatu, tugas pertama saya di Kalimantan, di daerah yang benar-benar super pedalaman. Menjadi pengalaman yang luar biasa. Ceritakan panjang nggak habis waktunya. Gimana yang bisa saya bantu? Jadi Ibu katanya di sekolah ini baru-baru ini anunya Bu, Habis ada kayak sering ada operasi di kelas-kelas gitu. Oh, mungkin kan ya yang berkaitan dengan disiplin ya. Ya, Ya. betul. Oke. Memang yang namanya disiplin ya. Dimanapun baik itu lembaga resmi, lembaga pendidikan, olahraga, kemudian bahkan sebuah organisasi kecil apapun, kalau tidak dilandasi kedisiplinan, makanya jadinya mesti tidak sesuai yang kita inginkan. Kenapa disiplin itu penting banget ya? Itu sangat penting. Karena tanpa disiplin kita tidak akan mencapai tujuan seperti yang kita harapkan. Kaitannya gambarannya seperti itu. Salah satu contoh kecil aja di sekolah kita ya, di Mansatu. Anak-anak yang tidak disiplin itu entah terlambat, entah mungkin terlambat karena disiplin berlaku di semua lini. Disiplin tidak tepat waktu membayar SPP, disiplin datang terlambat, disiplin mengumpulkan tugas dan sebagainya, mesti akan menjadi sebuah akan menjadi sebuah masalah yang kalau tidak segera ditindaklanjuti akhirnya akan menghasilkan yang tentu tidak sesuai yang kita harapkan, seperti itu. Jadi gambarannya kayak itu. Jadi kita kalau sebuah lembaga ataupun mesti punya tata tertib, pasti punya aturan yang harus ditaati. Ya. Nah, seperti itu ya. Ya, betul. Jadi kuncinya satu, manusia tidak akan sukses tanpa sebuah kedisiplinan. Kuncinya di situ. Seperti itu gambarannya. Dan kalau boleh tahu Bu, kalau misalnya kira-kira ada siswa nih yang telat bayar SPP, itu kayak ada peringatannya atau ada sanksinya nggak sih Bu? Semua tata tertib, semua sanksi pasti sebuah aturan dibuat dan untuk ditaati.
jika dilanggar kan mesti ada konsekuensi yang harus bisa di ini. Misalkan di SD SMP itu kan kita sering kalau membayar komite ya, kalau dulu namanya SPP sekarang komite ya, pembayaran paling lambat tanggal 10 kan gitu kan ya. Iya, Nah, betul. itu sebenarnya karena kenapa? Pasti ada alasan kenapa harus bayar tanggal 10. Sebuah aturan, sebuah peringatan, pasti ada dasar kenapa itu harus dibuat, karena mesti ada konsekuensinya. Misalkan gini, kita berangkat misalkan sekolah ini masuk jam 7 gitu ya. Iya. Kalau jam 7 anak-anak di sini terlambat, mesti ada satu konsekuensi. Konsekuensinya tinggal sesuai kesepakatan. Sebenarnya ada sih sanksi yang harus pull up, harus bersih WC, harus apa. Tapi kita untuk di sekolah ini kita bikin sanksi yang sifatnya mendidik. Terlambat tapi iso boleh amal, yo endi sing suruh sholat, suruh ngaji, suruh nulis tulisan beberapa surat yang ada di Al-Quran. Bu, saya sedang haid, ya nggak apa-apa, silahkan cuci ruko. Nah, semua sanksi atau namanya punishment ini yang kita berikan yang sifatnya mendidik. Walaupun api kaya ngopo kae ning nek bendino teko kon ngaji kok anak-anak bosan, akhirnya dia menjadi disiplin. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi memang kita buat aturan memang harus ditaati. Dan jika semua ditaati, baik dalam bidang apapun, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Seperti itu. Contoh aja sih, salah satu kaitannya dengan olahraga ya. Nah, tadi sempat disinggung ya. Orang olahraga kalau tidak punya jiwa komitmen ya memang karena mentaati disiplin, mentaati tata tertib yang sudah dibuat. Salah satu contoh itu yang benar-benar saya mendampingi sekian tahun, siswa kita namanya Ramaski itu ya. Nah, dia saya jadikan atlet sejak kelas 3 SD. Waktu itu semuanya bareng, sekitar anak 15. Tapi yang disiplin, yang komitmen waktu, komitmen dengan dirinya sendiri, cuma dia. Akhirnya hasilnya sekarang. Dan alhamdulillah hari ini dia baru di India ya, ini kemarin di Cina, kemudian ke Jurnas di Sulawesi, juara 1, yang juara 1, 2, 3 nasional berangkat ke India. Nah, kemarin kualifikasi juara 1, tapi kemarin final hanya dapat juara 2. Itu tingkat dunia seusia dia. Itu ya hanya karena memang disiplin. Bahkan kadang-kadang kan di rumah saya ada kayak wall climbing itu ya, kayak ini cuman beda kan. Setiap jam 6, setengah 6 ini sopo sih yang blak-blak tak tengok. Wah, Ramaski dia punya komitmen. Bahkan dia latihan bukan hanya untuk sebuah kewajiban, itu sudah menjadi kebutuhan bagi dia. Karena saya ingin juara, saya membutuhkan ini. Untuk jadi juara saya membutuhkan syaratnya ini nih kan, setiap olahraga punya syarat sendiri-sendiri ya. Nah, nek tinju ya memang sukses boleh ngantemi piye gitu kan, ada aturan sendiri. Nah, dia punya itu, bahkan harusnya yang itu sebagai sebuah kewajiban dan peraturan dijadikan menjadi kebutuhan. Itu kebutuhan saya. Nah, hasilnya jadi sekarang bisa dilihat. Itu salah satu contoh apabila kita memang benar-benar menerapkan disiplin sebagai bentuk sikap dan ini ya, sikap dan rasa. Jadi bukan hanya sikap kok, sikap tapi yang dirasakan. Nah, saya seperti tadi itu memang aturan ya, tapi tak rasa kayak tenan itu cuma menjadi kebutuhan saya. Insya Allah orang itu akan sukses. Gambarannya. Ya. Terus di antara teman-teman kita ini kan masih ada yang bingung tuh mau kerja dulu atau kuliah dulu itu. Nah, itu di dunia antara itu, dunia perkuliahan atau kerja itu kayak gimana ya, Bu? Oke, itu termasuk tetap berkaitan kalau dihubungkan tema topik kita hari ini yang disiplin ya. Nah, termasuk untuk kita mau kemana toh setelah kita lulus saat ini. Ya. Satu, yes. Bu Karni sering naik di kelas 3 itu menyampaikan, karena jujur ya, saya tidak membandingkan dengan sekolah lain ya, itu hanya untuk gambaran. Coba dibayangkan
sekolah yang lain itu sudah les selama setahun, mungkin dari si finansial karena mereka mampu dan sebagainya. Nah, terus sekarang kita saat ini mereka bahasanya itu udah lari sprint, tapi kaki kita itu masih jalan di tempat. Nah, gimana sih untuk kita biar biar bisa minimal menyesuaikan atau minimal akan menghadapi kalau saya mau kuliah nanti saya harus gimana, kalau kerja saya harus gimana, dan kira-kira apa yang saya harus lakukan kan gitu ya. Nah, saya selalu menyampaikan ke anak-anak, Lendo, kamu itu mau kuliah, nanti kalau jalur tes kamu akan menghadapi saingan yang segitu banyaknya. Makanya dimulai hari ini silahkan kamu, karena kamu tidak ada kemampuan bukan secara apapun itu ya, secara finansial, secara waktu, sekarang kamu harus bikin disiplin untuk dirimu sendiri. Mulai hari ini biar saya mulai tidak jalan di tempat, biar saya mulai agak lari-lari kecil, syukur-syukur nanti bisa mengejar sprint. Mulai setiap harinya kamu harus belajar membuat komitmen pada diri sendiri, harus belajar minimal latihan soal di internet, luar biasa, ribuan soal di internet plus pembahasannya. Kamu harus punya komitmen, kamu harus punya disiplin. Kalau untuk saya mau menghadapi tes biar saya bisa diterima di perguruan tinggi, saya setiap harusnya belajar 10, mau siang mau malam, pokoknya komitmen 10. Selama 30 hari kita dapat belajar 300, dan di 300 itu kalau sama pembahasannya sudah luar biasa gitu ya. Jadi memang kedisiplinan juga terkait dengan apapun judulnya, sebuah kesuksesan tanpa dilandasi dengan kedisiplinan, termasuk kedisiplinan pada diri sendiri, nonsen, impossible akan sukses. Jadi memang komitmen pada diri sendiri, kedisiplinan pada itu yang paling harusnya diterapkan di awal. Nah, jadi memang harusnya sebagai saat ini siswa kelas 12 itu sudah tidak saatnya cita-citaku ki arep ngopo to ya, aku nek bar lulus ning kene ki arep ngopo, itu sudah bukan pertanyaan sekarang sebenarnya. Itu harusnya setelah lulus SMP ya, SMP. Kok aku ke pelajaran matematika seneng ya, hitungan seneng. Oke ya, aku SMA-nya harus mlebu IPA. Nek wis mlebu IPA yo aku ki arep ngopo to? Nah, kira-kira selama pembelajaran IPA kira-kira, atau kalau enggak kira-kira cita-citamu apa sih saat ini, yang kamu suka itu apa sih sebagai bentuk itu. Mungkin Tuhan itu menciptakan manusia kan ada kekurangan dan kelebihan. Ya. Nek dia punya kelebihan, lanjut. Kalau kekurangan, jadikan itu menjadi sebuah kelebihan. Nah, misalkan saat ini aku ki senengannya apa? Oh, saya sekarang ini senengannya masak. Aku senengannya masak, senengannya browsing masak. Nek ono ning TV acara masak kok seneng, master fashion. Oh, berarti mungkin saya punya basic, punya kesukaan hobi masak. Iya. Oleh karena itu alangkah baiknya biar sinkron dengan hobi bakat kita. Oke lah, nanti kuliah berarti saya harus ngambil jurusan tata boga kayak gitu ya. Iya. Gambarnya kayak gitu. Kalau bisa baik orang bekerja, baik kuliah, itu sebaiknya memang harus sesuai dengan yang disukai. Syukur sesuai hati nurani. Bisa saja orang bekerja, saya bisanya diterima di sini, tapi terpaksa, itu endingnya mesti nggak bagus. Tapi nek bekerja, kuliah sesuai memang yang disukai, insya Allah itu akan ya berkah, ya sukses, ya kita ngelakon ini itu enjoy, menyenangkan gitu lah. Nah, sesuai memang yang kita mau gitu ya. Jadi memang kita harus punya planning dari sekarang. Aku nek lulus harus ngopo to? Nek rabi kudune sih tak golek sih cah kaya ngopo to. Nah, ora apa-apa. Kan wong kan punya diri. Gimana? Terkait kedisiplinan ya Bu, di kuliah itu kan seragamnya kan bebas kan Bu ya. Itu ya, dari segi kedisiplinan itu supaya maksudnya agar kenapa gitu. Gini, sebenarnya kedisiplinan kenapa dibentuk ada kalau sudah kuliah. Jadi yang kalian bayangkan, jangan bayangan ini kuliah itu seperti neng SMA. Enggak, jauh banget. Dalam artian gini, kalau neng SMP, SD, sekolah-sekolah yang reguler tuh ya, itu jam itu harus mangkat, nanti harus seragam, telat dinai hukuman, dinai punishment, dinai sanksi, pulang harus sesuai ini, jam 9 ini ya itu memang
karena memang itu dibentuk memang untuk ukuran usia remaja itu kan sebenarnya menurut WHO kan 10 sampai 24 tahun ya. Tapi 10 tahun itu secara kan bahasa isi terkait dengan untuk membentuk sebuah kedewasaan memang disiplin itu dibentuk di waktu di SD, SMP, bahkan TK, bahkan mungkin nek jari ini tokoh-tokoh yang itu malah justru sejak dalam kandungan itu biasa kita sudah sebenarnya bisa menyiapkan anak kita biar besok menjadi orang disiplin. Kadang-kadang penyanyi ibunya lagi hamil disertakan musik, dibacakan itu memang ada secara ilmu psikologis memang ada ya. Nah, jadi memang disiplin itu berlaku di semua ini. Terus tadi dibayangkan ya, kuliah ini tak dibayangkan ya. Ini mungkin biar teman-teman kalian juga. Kuliah bisa seperti nggak usah dibayang yo. Kecuali sekolah-sekolah yang kayak IPDN, sekolah-sekolah yang berbau ada IPDN itu kan nanti kalau besok kan nanti pemerintahan jadi camat, jadi menteri dalam itu kan memang perlu, itu biasanya sekolah-sekolah kedinasan itu memerlukan seragam yang seminggu, termasuk kayak universitas Unisa ya, Universitas Aisyah. Biasanya yang sekolah-sekolah kesehatan itu dari hari Senin sampai Jumat karena Sabtu dulu memakai seragam mereka. Jadi memang tidak ada persaingan yang waduh nenek kuliah karena ledo baju kan modis-modis, sementara yang bagi orang-orang yang kaya kan akan nanti membuat keminderan yang nggak punya. Tapi kalau sekolah-sekolah yang kedinasan, kemudian sekolah kayak kesehatan itu dari Senin sudah hari ini Senin pakai seragam ini, Selasa pakai ini, jadi tidak ada seragam bebas yang ada ini. Jadi itu hanya untuk memang malah bagus sebenarnya. Tapi untuk yang sekolah-sekolah di umum nganggu sepanjang dia tidak ini terserah, pokoknya hanya mungkin di pendidikan kayak di UNY yang sifatnya susah pendidikan itu dituntut yo nek iso nek kuliah nek sing ngejar bener yo pakai rok. Itu ya karena dia kedepannya akan menjadi guru. Nah itu boleh bebas pakai baju kuliah karemu kadang-kadang tergantung nek dosen atau ngabsen mangkat karemu yang penting ujian bisa. Jadi sebenarnya kuliah itu sesuatu yang sangat menyenangkan, beda jauh dengan waktu di SMA sebenarnya kayak gitu gambarnya. Soalnya kan banyak kan Bu yang mungkin yang udah mau lulus dari SMA gitu kan pada bingung kuliah itu gimana sih, apa lebih keras dari SMA apa gimana gitu kan. Oke, makanya kita MAN 1 itu sejak tahun dulu ya, kelas 3 itu ada sebuah program dari bimbingan konseling BK. Salah satu programnya adalah pengenalan dunia perguruan tinggi, dunia kampus. Kenapa sih kita ajak ke situ? Ben anak-anak itu paling tidak sing wingi blang ngerti wong kuliah kaya ngopo, selama iki mau nguruh ning PGRI, mau mulai di UNY. Nanti kita ajak ke sana ya, kita ajak ke sana ben mengenal dunia kampus. Siapa tahu mindsetmu yang awalnya itu ora pengen kuliah, setelah melihat kampusnya bagus, mahasiswa ini maju-maju, ganteng-ganteng, nang kene kok menjenengan paijo ae ngene ya, bosen lah. Ya. Siapa tahu terinspirasi untuk menjadi sebuah kuliah, kita nggak pernah tahu. Nah, makanya dikenakan minimal tuh, nek nganggo kampus ini boleh nganggo klambi bebas, nganggo sepatu tinggi boleh, apa. Mungkin anak kelas ini kan ada yang beberapa anak yang terkait disiplinan ya, karena kita punya aturan, apalagi sekolah basic agama. Kosong nganggo klambi nyantut semene iki. Barusan tadi kita undang orang tuanya untuk iki arep ditambahi mau dipiyeke wis terserah gitu ya. Nah, karena memang ada unsur mungkin kita sebagai di bawah keagamaan, mungkin sebagai ya secara kita sebagai orang muslim kan nggak pas nek baju itu tapi gue nanti di kampus ya memang ada berbagai itu urusan. Kadang-kadang yang penting kuliah yang penting dia bisa mengerjakan tugas, bisa selesai ujian ya udah ya. Kadang-kadang seperti hanya mungkin tanda ini ya perlu kita sebagai seorang muslim ya mungkin
berpakaian yang memang, walaupun nanti di waktu kuliah itu diberi kebebasan untuk berpakaian bebas, itu yang ranah-ranah aturan kita sebagai orang muslim itu tetap dipatuhi gitu ya gitu. Jadi tidak usah dibayangkan kuliah kisah wah jauh banget ya itu. Kita coba ngomongin di luar dunia perkuliahan Bu. Ini terkait dunia kerja Bu. Ini kan kemarin juga Ibu udah keliling kelas 12 juga kan Bu. Ya. Ini mungkin baru membicarakan tentang di dunia perkuliahan kan Bu. Ya. Ini belum masuk ke dunia pekerjaan. Itu kira-kira dari pendapat Ibu bagaimana Bu di dunia pekerjaan untuk kita selanjutnya? Sebenarnya sama ya, cuman sebenarnya kuliah sama mau bekerja itu sama. Orang kuliah itu kan endingnya untuk bekerja kan. Ya, betul. Tapi memang kita tidak bisa memaksa setelah lulus SMA itu kita harus kuliah, karena mungkin ada berbagai hal pertimbangan ya, entah ekonomi, entah memang kemampuan, kita nggak pernah tahu ya. Nah tapi memang seperti kenapa sih ada SMK? Karena SMK itu disiapkan memang bagi orang-orang yang tidak kuliah, dia memang begitu lulus memang arahnya ke dunia kerja. Sementara SMA, MAN itu kan kurikulumnya memang program untuk kuliah gitu ya. Tapi itu tidak, jadi memang kita endingnya semua orang itu maunya memang endingnya untuk bekerja. Wong sing kuliah pun nanti endingnya bekerja, hanya mungkin secara status kan berbeda. Iki lulusan SMA, iki lulusan sarjana. Tapi bagi anak-anak yang memang tidak mau kuliah karena memang maunya tetap bekerja, paling tidak ya, ini juga berkaitan dengan disiplinan. Neng pekerjaan, kenapa sebuah perusahaan, sebuah pabrik itu jika mau menerima pegawai mesti ada psikotes di akhirnya itu. Karena apa? Itu benar-benar bisa dilihat anak ini bisa disiplin nggak sih, anak ini bisa punya komitmen nggak nih. Nah itu kuncinya di situ. Nah nanti kalau kita mau hanya pesan Bu Parni, kalau memang anak-anak yang benar-benar tidak mau kuliah, silahkan kalian bekerja nggak apa-apa, karena ya mungkin pertimbangan bantu orang tua dan sebagainya, monggo. Hanya nek iso ya, karena kita kan bekerja sama dengan Depnakertran ya, di mana Depnakertran itu punya program khusus ya, itu yang ada di dalam Depnakertran itu yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Semua anggota Bursa Kerja Khusus BKK Depnakertran itu semua guru-guru SMK, karena emang endingnya baru lulus SMA dan jalur bekerja kan gitu. Nah informasi semua ada di situ. Tapi karena kami sebagai BK itu Kacamata BK melihat di sini dari tahun ke tahun, kita itu di bawah 90% itu orang tuanya tidak mampu dan maunya mereka tidak kuliah tapi bekerja. Oleh karena itu kami memohonkan pernah awalnya mengajukan surat ke Depnakertran, seandainya kami selaku bukan SMK tapi ikut gabung menjadi anggota BKK yang notabene karena 90% siswa kami adalah tidak kuliah. Akhirnya kita salah satu menjadi anggota BKK Depnakertran Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu bagi anak-anak yang memang benar-benar tidak mau kuliah, silahkan nanti kerja nggak apa-apa, tapi yang punya skill. Nanti setelah ini kita informasikan ya, nanti ada pelatihan programnya pemerintah itu luar biasa, dari dinas sosial ada, dari dinas pendidikan ada, menyediakan LPK, jadi semacam BLK, Balai Latihan Kerja. Di situ nanti ada berbagai macam yang kita tawarkan, itu tidak bayar, gratis, dan kalian punya sertifikat. Minimal nek kowe bekerja iki nek orang di skill apa-apa yo wes judulnya buruh. Sepanjang tenagamu yang kamu bukan ini tapi otot, itu namanya buruh. Nek iso, karena apa? Nek buruh iki kowe ora nyambut gawe, kamu tidak ya wes kamu sakit sapa sing membayarkan enggak? Nah, tapi punya skill, minimal tenaga kontrak, syukur tadi endingnya PNS, kamu punya kemampuan keterampilan yo bengkel. Nanti biasanya di BLK itu macam-macam, nanti akan kita informasikan di grup balai-balai pelatihan yang disediakan oleh dinas.
nanti melalui Depnakertan yang nanti disalurkan karena kita menjadi anggota BKK, nanti akan kita sharekan di grup. Jadi nek iso pesan saya walaupun bekerja harus yang menggunakan skill. Si ini syukur skill tapi jangan hanya yang modal otot. Gitu ya. Itu pesan saya. Dicampur aduk ya Pak, antara otot dan juga oh iyalah, pemikiran. Ini iso yo otot iya, skill iya, ini ya itu luar biasa ya. Nah, gitu. Ada nggak sih Bu contoh-contoh dari lulusan MAN 1 ini yang benar-benar berjaya di dunia kerja itu? Oh banyak ya, 26 tahun ya, tapi memang saya kadang-kadang itu kadang-kadang sok sedih melihat saya nggak merendahkan sebuah orang yang bekerja menjadi buruh ya, enggak, saya nggak merendahkan itu, tapi pernah saya cerita ada dulu anak kelas IPA beberapa tahun yang lalu, mungkin saya pernah bercerita, saya mau ke pasar ya, jujur saya itu wong nek mlaku rada pecicilan sidik gitu ya bahasanya orang Jawa itu, saya itu orangnya waktu itu bagi saya berarti banget. Nah, arep apa yo cepet. Nah, kebetulan waktu itu jalannya sempit. Nah, jalannya sempit, saya jalan buru-buru, anak itu duduk rada pakai apa ya? Dinglek apa bahasa Indonesia? Nah, kursi kecil itu ya. Nah, dia agak ke tengah. Saya kecepatan tadi saya hampir nabrak anak itu, kemudian saya hampir jatuh, ibaratnya nimpa anak itu lah. Maaf, saya kan gitu, mas saya yang salah karena ini saya. Maaf. Itu dia lagi tahu ya kalau ada pengantin itu ada pakai bunga melati itu ya. Nah, dia itu buruh nyentai kembang iya. Saya kaget setelah saya nengok. Ya Allah, itu murid saya dulu di kelas IPA ngapain? Sekolah IPA ngel-ngel, endingnya cuma ngira sekolah rapopo kan gitu ya. Saya sampai di situ ngerus dodo, ya Allah, saya nggak merendahkan itu ya karena memang itu menjadi kebutuhan dia, tapi nek mau ngencangi kembangin rasa kuliah, rasa sekolah kan bisa ya. Saya harapan saya nek iso saya sampai ngobrol lagi nih, saya minta waktu sama yang punya juragan ini. Maaf ya niki murid kula kalau tak ngobrol sidik Ibu nggih, akhirnya dapat. Saya pun ndak ngobrolnya ngasih di sini itu enggak tegal gitu loh. Saya tanya kamu dibayar berapa, kayak ya Allah gitu ya. Jadi banyak anak-anak kita itu satu keuntungan buat Bukani ya. Kemanapun saya itu Alfamart, Indomart rata hampir semua anak mana ada. Ya. Di Sidoagung ada, di tempatnya rumah makan Bu Hartin, nanti ketemu ada satu keuntungan. Bukani ada yang di Bu Hartin jalan mana itu, Jalan Wates itu ya. Kebetulan dia mungkin udah gak punya jabatannya. Bu, nanti dia membayar pakai kartu saya ya, nanti dapat 10%. Alhamdulillah ono murid. Tapi kadang-kadang saya berharap ada yang lebih bekerja yang lebih dari itu sebenarnya. Saya mohon maaf ya sekali lagi, saya nggak merendahkan sebuah buruh. Kenapa enggak kita ada yang bisa kita perbuat lebih dari itu, karena kita punya skill, kita punya ini, cuman mau apa enggak kan gitu ya. Gantung kemauan juga. Iya, kemampuan ya memang harus, apalagi cowok-cowok nanti kan punya tanggung jawab ngopain anak wong. Betul. Sekarang saya ngomong sama anak-anak itu, sama cewek-cewek, kamu harus komersil, harus apa namanya, kok komersil apa namanya, material gitu, materialistik. Dan saya ini cewek udah materialistik, ini ya mbak yang agak pacaran wis tuh kok pulsa jajan kok bayari anak ya gitu ya, jangan mau gitu ya. Maksudnya sekarang kalau kita tidak materialistis, sekarang sekolah kebutuhan itu kan luar biasa. Maksudnya saya suruh material, kue nek golek pasangan kue kudu harus yang sudah benar-benar mapan, sudah bekerja, paling tidak punya penghasilan. Kuncinya di situ. Nah, makanya yang cowok-cowok ini umur oleh rata-rata ya 17 sih. 17, 18 ya. Oke, rata-rata 17, 18. Iya. Nek le mati ya, nek kayak Nabi kita, beliau wafat 63 tahun. Iya. 63 diambil 17 berapa? Nek misalkan standare usia kowe kira suwe, kowe apa ya dadi rekoso terus. Nah, makanya disiapkan ini mumpung ngasih pada waktu. Ubah mindsetnya yang kemarin syukur, yang nggak pengen kuliah jadi kuliah. Sekarang pas pemerintah tuh memfasilitasi orang-orang yang mampu di bidang akademik,
tapi tidak mampu secara finansial atau kemana, disediakan beasiswa kok, banyak sekali beasiswa. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan yang kemarin belum punya gambaran, belum punya sikap saya harus kemana, saya harus kuliah, saya harus bisa, siapa tahu mindsetnya berubah, penasaran, oh koyo, oh iya koyo, kata-kata itu aja sudah berarti sudah mengubah mindset kalian. Iya, betul. Gitu ya. Siapkan bener, masa depan kalian tuh masih panjang. Nek iso yo cuma harus punya apa ya, paling tidak minimal UMR ini Jogja kan kecil banget ya. Iya sih. Ya paling tidak Mungkin gitu. cuma Jogja kota doang. Bandara loh, kita punya bandara 5 tahun, 5-10 tahun lagi kita akan menjadi kota metropolitan. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Sri Sultan, prioritas yang dipekerjakan adalah orang Kulon Progo. Kulon Progo rangi SDM, kasihkan kabupaten kota yang ada di DIY. DIY rano neh ke Jawa Tengah. Di depan mata kita loh, itu punya kita. Jadi kedepannya ini ya bakal ada banyak lowongan apa? Oh banyak, ribuan. Hanya maunya, ya wes lihat flashback. Aku ki senenge apa? Ah nek sing cah sok dandan, sok as nek penampilan ya wes bisa masuk perhotelan, bisa masuk pramugari, bisa masuk dunia pariwisata. Semua yang dibutuhkan, semua yang dikuliahkan ada alokasi kerjanya pasti. Dibalik semua yang dikuliahkan, kadang-kadang kan jalur yang ada kan jalur rapot prestasi undangan itu ya. Karena nilainya ini, saya bisa diterima hanya di sini. Ya wis dilakoni. Sesuk le bekerja di mana, Bu? Semua yang mata kuliah dikuliahkan ada alokasi kerjanya. Begitu juga sebaliknya. Semua hobi yang kalian punya ono ning kuliah gitu ya. Jadi ya semangat gitu ya udah. Jadi sekarang di planning harus punya benar-benar punya planning ke depan, masih ada waktu. Masih ini mau semester 5, masih ada waktu lagi untuk kamu mencoba. Nek sing ngombe cita-cita blas, aku harus mulai sekarang, harus menentukan aku kudu ngopo to ya. Nah, dimulai enggak ada yang kata yang terlambat gitu. Nah, kan sudah ngomongin kedisiplinan sama dunia kuliah dan kerja dulu. Nah, kan kita ngomongin soal panjat tebing nih Bu. Kan Panjat tebing. Berhubung Ibu juga pembinanya kan. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu sebenarnya kenapa saya bisa di panjat tebing diceritakan seminggu rampungnya, tapi simpelnya ini sebagai bentuk, mungkin sebagai ini juga ya, sebagai kaca kalian juga ya. Karena dulu saya idealis. Dulu saya punya cita-cita, saya kuliah di fakultas psikologi UGM nggak mau. Kan gitu ya. Iya. Nah, tapi mungkin saya nggak nyadari kemampuan saya kan gitu ya. Saya pernah cerita ya, saya pinginnya cita-citanya memang jadi psikolog ning lulusan UGM. Wong saya orang Jogja gitu kan. Karena jujur orang tua saya juga tidak boleh kuliah selain keluar dari Jogja. Adanya fakultas psikologi hanya di UGM sama di UNY, kemudian ada fakultas psikologi juga ya. Nah, saya kebetulan saya ngambil pilihan pertama UGM. Pilihan kedua UNJ, wes. Sing diterima UNJ. Saya belum bisa nerima itu. Saya pelarian. Alhamdulillah aja pelarian saya positif. Saya waktu itu sebagai bentuk gelo saya, pelarian saya masuk Mapala, mahasiswa pecinta alam ya. Karena di kampus itu banyak ekstrakurikuler, semua hobimu ditampung di wadah, di sana ada ya. Saya masuk Mapala. Dan setelah saya masuk Mapala, ternyata ada spesialis, ada caving, ada masuk gua, ada naik gunung, ada climbing. Saya tertarik dengan climbing karena saya orangnya suka tantangan. Saya lari situ ya. Saya udah nggak pernah kuliah, saya nggak pernah ini ya. Ya itu salah satu kuliah ki ora koyo SMA. Nah, yang penting aku ujian, mlebu iso, ujian bisa gitu ya. Terus tahun kedua saya nggak diterima lagi, daftar lagi kan 3 kali kesempatan ya. Satu siswa 3 kali kesempatan 3 tahun untuk bisa mendaftar kuliah. Tahun kedua saya daftar lagi, nggak keterima lagi. Tahun ketiga nggak keterima lagi. Akhirnya apa? Ternyata bapak saya bilang, "Dok, cek kemampuan mungkin cuma segitu." Nah, yaudah, akhirnya saya nerima. Saya hanya di UNJ, tapi hari ini saya syukuri ternyata kalau saya masuki, saya tidak bisa seperti ini. Dan pelampiasan saya waktu itu dari pecinta alam, saya punya hobi, saya kebetulan waktu itu diolahragakan. Nah,
ternyata emosional saya karena saya memang orang sing kecewa, semangatnya luar biasa. Oke, aku running GM rapopo, tapi aku butuh prestasi nih panjat. Akhirnya saya jadi atlet. Nah, saya pernah tahun 90 lah, itu atlet saya nasional itu di tahun 90. Nah, akhirnya ke bawah ya. Nah, wis lali, sekarang jadi Porda. Saya pas ngajar, saya dicari Kulon Progo. Kok ono atlet panjat tebing sing Progo. Kon dadi pelatih ning Kulon Progo. Nah, akhirnya sampai sekarang. Karena saya demand, ya saya ekstrakan, walaupun saya tidak hanya ngajar demand. Nah, dan itu saya tularkan, alhamdulillah banyak siswa sini yang berhasil karena dari panjat tebing gitu ya. Kasih. Berarti tahun berapa itu Bu kira-kira Ibu ikut kejuaraannya itu? Saya mulai manjat tahun 88. Baru lahir wong tuamu saya pacaran belum ya balik ya. Saya mulai panjat tebing tahun 88, tapi dulu saya panjat tebingnya alam. Jadi saya manjat di yang terakhir itu memang Jaya ya. Targetnya itu latihannya 2 tahun ya. Nah, kemudian kita manjat tebing alam itu ya. Nah, tapi kebetulan mulai tahun 89 itu jadikan sebuah cabang olahraga yang dilombakan, dikompetisikan. Akhirnya kita ikut ke situ. Akhirnya nek dikompetisikan kan otomatis ya dapat duit, dapat hadiah, dapat itu dan sebagainya. Nah, tapi bukan yang sekedar itu, ternyata dunia olahraga bukan hanya panjat tebing itu positifnya luar biasa, karena pasti disiplin iya, disiplin dah. Kita memang bikin aturan. Hari ini kamu harus pull up 100, besok kudu tambah, kudu apa, itu harus ya. Jangan coba-coba, anak-anak banyak yang merokok, tapi kalau sudah latihan di rumah saya, orang berani rokok. Kamu mau rokok di luar monggo, tapi selama di sini, selama kamu latihan, selama kamu lomba, nggak boleh merokok. Nah, kayak gitu. Jadi banyak juga hal-hal yang didapat dari dunia olahraga itu, tidak hanya panjat tebing begitu. Dan itu sampai sekarang ya menjadi hobi yang istilahnya dari kekecewaan ya, dari pelarian, tapi ya iso yo pelarian yo sing positif kan banyak banget juga. Banget tuh banget itu sekali ya. Namanya kayak gitu. Panjat tebing ini dari sebuah penyesalan Ibu dulu ya Bu ya. Ya pelarian ya. Tapi saya maunya pelarian tapi yang memang sesuai dengan jiwa saya. Banyak kan ya di UN jadi 100 ekstrakurikuler, kamu mau tari, mau teater, mau apapun semua olahraga ada. Tapi saya tertariknya hanya di panjat karena ya memang nggak tahu ya, saya orangnya suka tantangan sih. Nah kayak gitu, jadi saya dulu masuk ke situ, akhirnya perlahan dapat ini nikmat banget, enjoy sampai saya lupa kuliah juga waktu itu. Nah, tapi setelah saya tahun ketiga menyadari bahwa memang seperti almarhum bapak saya, bahwa kemampuanmu hanya kuliah di UNY. Mungkin siapa tahu ini memang Allah itu kan punya banyak misteri ini Gusti Allah itu mungkin kamu sukses nanti kamu mensyukuri lek ditampa ning UNY. Ternyata hari ini saya nikmati, hari ini saya syukuri. Terutama saya selaku guru BK ya sangat syukuri banget ya, karena saya bisa anak-anak yang dulu nggak punya ini jadi bisa kuliah, jadi bisa istilahnya banyak manfaat yang saya dapat. Nah, yang minimal untuk yang mengenai jalan anak-anak biar punya masa depan. Gimana? Sudah cukup apa masih mau ada yang mungkin dari teman-teman tanyakan yang di belakang kamera ada yang mau bertanya? Silakan yang mau latihan dengan apa hobi kuliah, kerja atau hobi kalian. Yang jelas satu ya, kita harus setiap hari itu punya ini ya. Kalau saya di hobi saya punya moto yang selalu saya tulis dimanapun ya, jelajah dengan mesra keagungan alam ciptaanmu. Itu moto saya kalau saya lagi neng lapangan, saya lagi di mbah gunung apapun ya. Tapi secara pribadi saya itu selalu punya, setiap yang saya lakukan, saya melangkah dari rumah saya harus ada sesuatu yang saya berikan ke orang lain.
hidup kita harus bermakna buat orang lain. Nah itu gitu ya. Seperti itu. Semangat pokoknya harus punya masa depan, harus menata, harus di planning dari sekarang. Baik yang sudah, nanti yang sudah ning kok rungar ngopo ra apa, saya udah punya cita-cita ini ngar ngopo, nggak apa-apa minimal punya cita nanti BK ya. Ini loh BK itu pas kamu datang ke BK, nanti kita bantu, mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa apa membantu yang kalian kesulitan yang kalian alami, gitu ya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, baik, mungkin ada kata-kata untuk sebagai penutup gitu di podcast kita kali ini. Oh ya. Hidup kita harus kita syukuri, kita nikmati, kita jalani. Dah itu. Nanti pokoknya hidup, mati, jodoh, rezeki sudah ada yang ngatur Allah. Jadi mau melangkah kemanapun, kudu nggak usah takut. Mau ring Solo kuliah kok, aduh ring Solo. Ditempatkan pegawai di mana? Enggak. Kalau kita yakin bahwa jodoh, mati, hidup kita itu adalah Allah. Udah kita mau ngapa-ngapain itu gitu. Itu ya, semangat. Berdoa. Dari kita dan kami mengucapkan terima kasih sama Ibu Ani telah menyempatkan waktunya di hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kami menjadi motivasi dan juga dukungan bagi kami semua. Oke, sama-sama semangat ya. Selamat, mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya punya masa depan ya. Dan itu ya. Yang jelas sekarang harus di-planning dari sekarang. Dan mohon maaf nanti kalau emak tadi mungkin menyampaikannya kurang pas, kurang berkenan ya. Tidak apa-apa. Mohon dimaafkan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya.